Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan saya Dr. Oktarisa, dokter jaga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ratna. Baik, Ibu Ratna umurnya berapa? 30 tahun. Untuk alamatnya di mana, Ibu? Di Sukawati. Lalu kemudian untuk pekerjaannya, boleh tahu Ibu bekerja sebagai apa? Wira swasta. Mohon maaf sebelumnya, di sini apakah Ibu sudah menikah atau belum? Sudah menikah. Baik Ibu, jadi ada yang bisa saya bantu. Saya mau cek kehamilan, dokter. Cek kehamilannya Ibu ya. Sebelumnya apakah ini kehamilan yang keberapa ya Bu ya? Kehamilan yang pertama. Lalu kemudian untuk usia kehamilannya berapa Bu? 8 bulan Dok. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah antenatal care atau ANC? Sudah dokter. Dan katanya itu untuk tafsiran hari lahirnya itu tanggal 10 Juli 2021. 10 Juli 2021 ya Ibu ya. Berarti untuk usia kehamilan itu sudah 34 minggu ya. Lalu kemudian di sini apakah Ibu sempat mengalami komplikasi ataupun keguguran sebelumnya? Tidak pernah. Baik Ibu, lalu apakah terdapat keluhan lain? Saya mengalami nyeri pinggang ringan, Dok. Nyeri pinggang ringan ya Bu ya. Baik Ibu, jadi di sini saya perlu melakukan pemeriksaan obstetri yang terdiri dari pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4 untuk memeriksa kehamilan Ibu, untuk mengetahui apakah kondisi dan posisi dari janin Ibu itu sudah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Dimana pada pemeriksaan ini saya mohon kepada Ibu untuk mengangkat sedikit bajunya karena saya akan memeriksa perutnya, dan juga di sini saya akan melakukan perabaan pada bagian perut Ibu, dan juga di sini saya menyediakan selimut untuk kenyamanan Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, silahkan berbaring di bed dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, silahkan berbaring di bed. Dan di sini untuk kedua kakinya itu mohon ditekuk ya Bu ya. Baik, sudah ditekuk, dan di sini untuk bajunya bisa diangkat sedikit. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu adalah pemeriksaan Leopold 1, di mana pada pemeriksaan Leopold 1 ini saya akan lakukan perabaan pada bagian fundus uteri Ibu atau pada bagian perut atas Ibu. Di mana di sini saya akan meraba posisi dari janin Ibu. Permisi ya Bu ya. Baik, jadi di sini itu teraba bulat, tidak lenting dan lunak, dimana ini merupakan kesan bokong. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan tinggi fundus uteri, dimana pada pemeriksaan tinggi fundus uteri ini saya akan menggunakan pita ukur, dimana untuk pita ukur ini pada bagian sentimeter itu akan diletakkan di bawah untuk agar penilaiannya itu objektif. Permisi ya Bu ya. Baik, jadi di sini dari hasil pengukuran tinggi fundus uteri Ibu itu didapatkan hasil untuk tinggi fundus uterinya itu 31 cm. Dimana ini sudah sesuai dengan usia kehamilan Ibu yaitu 34 minggu. Nah, selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan Leopold 2, dimana pada pemeriksaan Leopold 2 ini saya akan lakukan sedikit penekanan pada bagian sisi kiri dan kanan dari perut Ibu untuk mengetahui posisi dari janinnya. Permisi Ibu ya. Baik, jadi di sini yang pertama itu adalah tangan kiri saya yang berada di sisi kanan ini akan menahan, dan tangan kanan saya yang ada tangan kiri saya pada sisi kanan dan tangan kanan saya pada sisi kiri ini yang akan melakukan penekanan, dan tangan kiri saya menahan. Baik, jadi di sini itu teraba keras seperti papan dan panjang. Yang dimana ini merupakan kesan punggung dari janin Ibu. Lalu kemudian selanjutnya tangan kanan yang menahan dan tangan kiri yang melakukan penekanan. Baik, jadi di sini pada sisi kanan Ibu itu teraba tonjolan-tonjolan kecil yang merupakan kesan dari ekstremitas janin Ibu. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan denyut jantung janin, dimana di sini saya akan menggunakan USB dropper yang akan ditempelkan pada bagian punggung janin Ibu. Sebelum itu saya akan mengoleskan jelly atau gel pada bagian punggung janin Ibu di sisi kiri ini ya Bu ya. Permisi Bu. Baik, sudah. Jadi di sini saya akan menempelkan USB droplet
jadi di sini didapatkan untuk denyut jantung janinnya itu adalah 160 kali per menit. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan Leopold 3, di mana pada pemeriksaan Leopold 3 ini saya akan menggoyangkan bagian terendah dari janin ibu di pinggir sinusitis pubis, dan dengan tangan kanan saya dan tangan kiri saya itu akan memfiksasi pada fundus uteri. Baik, permisi ya Bu ya. Di sini saya akan coba menggoyangkannya, dan di sini didapatkan bahwa bagian terendah dari janin ibu itu masih dapat digoyangkan, yang menandakan bahwa bagian terendah dari janin ibu itu belum memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan Leopold 4, di mana pada pemeriksaan Leopold 4 ini mohon kakinya diluruskan ya Bu ya. Baik, sudah diluruskan, terima kasih. Selanjutnya pada Leopold 4 ini saya akan melakukan perabaan pada bagian titik terendah janin ibu dengan kedua tangan saya, dan untuk menentukan apakah ini konvergen ataupun divergen. Permisi Bu. Nah baik, jadi di sini jika kedua jari saya dapat menyentuh itu menandakan konvergen, sedangkan jika tidak dapat menyentuh itu divergen. Nah karena ini si dapat menyentuh, ini merupakan konvergen yang menandakan bahwa titik terendah dari janin ibu itu masih belum masuki pintu atas panggul. Sedangkan jika divergen atau kedua jari saya tidak dapat bersentuhan, itu artinya bahwa titik terendah dari janin ibu itu sudah memasuki pintu atas panggul. Nah jika kita gunakan perlimaan, ini merupakan 5/5, yang artinya belum masuki pintu atas panggul. Baik, untuk pemeriksaan Leopold ini telah selesai Ibu. Di sini Ibu silakan untuk mempersiapkan diri Ibu dan kembali duduk di meja pemeriksaan, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menginterpretasikan hasil pemeriksaannya. Baik. Baik, jadi dengan Ibu Ratna usia 30 tahun, di sini untuk usia kehamilan Ibu 8 bulan atau 34 minggu. Lalu kemudian di sini dari hasil pemeriksaan Leopold 1 itu didapatkan bahwa pada fundus uteri Ibu itu teraba bokong bayi, dimana itu kesannya itu tidak lenting, bulat dan lunak. Lalu kemudian untuk tinggi fundus uterinya itu sendiri yaitu adalah 31 cm, dimana ini sudah sesuai dengan usia kehamilan yaitu 34 minggu. Dimana dari tinggi fundus uteri itu kita dapat mencari tafsiran berat janin ibu, dimana untuk tafsiran berat janinnya itu adalah 2945 gram. Lalu kemudian pada pemeriksaan Leopold 2 itu pada sisi kiri itu teraba tahanan yang keras seperti papan dan juga panjang, dimana itu merupakan kesan punggung janin. Nah dari punggung janin itu tersebut kita dapat mencari denyut jantung janin, dimana denyut jantung janinnya itu adalah 160 kali per menit. Nah lalu kemudian untuk yang di sisi kanan itu terdapat penjalan-penjalan kecil yang merupakan ekstremitas dari janin ibu. Lalu kemudian pada pemeriksaan Leopold 3 sendiri itu titik terendah dari janin ibu itu itu masih dapat digoyangkan, sehingga itu menandakan bahwa titik terendah dari janin ibu itu belum memasuki pintu atas panggul. Lalu kemudian pada pemeriksaan Leopold 4 sendiri itu hasilnya didapatkan adalah konvergen, dimana kalau konvergen itu artinya bahwa itu kedua jari saya itu masih dapat bersentuhan, yang menandakan bahwa titik terendah dari janin ibu itu belum memasuki pintu atas panggul. Nah, dimana dari pemeriksaan ini sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Belum ada dokter. Nah baik, jadi di sini ibu juga sempat mengeluhkan, yaitu ibu mengalami nyeri pinggang ringan. Nah, dimana nyeri pinggang ringan ini dapat disebabkan karena faktor kehamilan seperti bertambahnya berat badan, dan juga perpindahan titik gravitasi tubuh, pergerakan janin, faktor hormonal dan juga stres. Dimana di sini saya menyarankan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan, rutin makan dan minum makanan yang bergizi. Kemudian di sini ibu juga dapat berolahraga ringan seperti berjalan-jalan. Dan di sini saya juga menyarankan kepada ibu untuk mengkonsumsi vitamin. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan mengenai kondisi kehamilan ibu? Tidak ada dokter. Baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga untuk proses persalinannya itu lancar dan sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih.